Halo YouTube, halo teman-teman, apa kabar? Kita jumpa kembali di channel Mileno Kurio. Hari ini Selasa, tanggal 9 Februari. Ini dengan layout baru, setting untuk rekaman Mileno. Hari ini cukup terang. Oke, kita akan mencoba melanjutkan album yang sudah saya kemarin posting. Ini sebenarnya belum selesai, cuman karena beberapa teman minta segera diupdate, jadi saya siapkan ini. Jadi saya sedang mencoba merubah layout dari album yang model lama seperti ini ke layout yang model baru. Saya memindahkan baru beberapa, yang terutama yang ada keterangannya dari BI atau Bank Indonesia. Ya, ini adalah album kedua, kemarin album pertama. Kita mulai aja. Ini seri Hewan dan Budaya tahun 92. Oke. Settingnya masih canggung. Oke, jadi setelah melihat album yang lama, saya merasa bahwa album lama itu cukup sulit pakai folder ini untuk dijelaskan buat teman-teman untuk yang menonton yang antusias. Maka saya rubah dengan setting baru dengan beberapa keterangan yang saya ambil dari beberapa katalog PI. Nah, di sini seperti yang saya kemarin sudah bilang, akan saya siapin garis-garis untuk misalkan distinct prefix AAA atau XXX tertentu, special serial number, solid number, dan lain-lain. Sebenarnya saya seperti itu. Oke, kita mulai aja. Ini adalah obligasi Bank Indonesia waktu tahun 50, yaitu era Gunting Syafruddin, waktu ada pemotongan uang yang disebut dengan sendering. Sendering itu seperti ini. Kita ambil contohnya. Pada saat itu seri wayang dipotong jadi dua, nilainya yang satu sisi sebelah kanan adalah separuh nilai, yang sebelah kiri untuk ditukarkan kepada obligasi. Ini uang ini separuh, nanti saya jelaskan pada saat kesempatan lain. Oke, ini adalah bentuk obligasinya. Nah, seperti ini, ada kupon-kuponnya. Jadi tiap tahun akan diambil kupon ini Rp3. Obligasi ini total bernilai 1,5 miliar, namun khusus lembar ini berisi Rp100 yang diambil oleh nasabah tiap tahunnya sebesar Rp3. Maaf kalau fokusnya ya. Oke, kita langsung saja. Nah, ini adalah uang pertama di Indonesia yang beredar, yaitu uang RIS tahun 1950. Cuman saya belum ada lembar keterangannya, hanya ada yang beredar, hanya ada 2 kopi, Rp5 sama Rp10. Maaf ya, bukunya belum ditata sempurna. Saya ambil sebaliknya seperti ini. Jadi kemudian disusul dengan seri pemandangan. Ini masih dicetak oleh Security Printing Company, pihak Amerika rupanya. Nah, ini saya pengen settingnya supaya bolak dan balik, supaya dilihat sekali lihat enak seperti ini. Nah, ini misalkan contoh yang di bawah ini adalah prefix AA, jadinya cukup spesial, yaitu awal-awal dicetak itu tahun 51. Kemudian kita mulai dengan tahun 52 atau seri budaya. Di sini dimana percetakan Kebayoran pertama membuat uang, walaupun belum sepenuhnya dicetak oleh percetakan Kebayoran. Karena percetakan Kebayoran itu mulai aktif sekitar tahun 53 kalau nggak salah. Di sini fokusnya belum terbiasa. Nah, di sini ada tulisan kecil. Bentar, saya fokus. Fokusnya kurang sip, sorry ya. Di situ tadi ada tulisan percetakan Kebayoran
kecil. Mungkin saya akan juga shoot dengan cara lain nanti. Oke, Rp5 seri budaya, kemudian Rp10. Rp10 ini pun ada beberapa varian percetakan Kebayoran dan varian percetakan jazz. Betul, yang di sini saya ya, ini kalau bisa dilihat adalah percetakan jazz atau Johann Ensende. Ini juga percetakan jazz yang saya punya, namun ada perbedaan sama ya, John Ensende and Sonnen. Ada perbedaan varian, yaitu varian prefix 2 huruf dan varian prefix 3 huruf. Ya, jadi dengan seperti ini saya akan berusaha lebih menjelaskan kepada teman-teman varian apa saja yang ada lebih detail. Ya, ini yang 25 pun aneh. Nah, di sini mulai ada, sebenarnya di yang Rp10 tadi pun ada percetakan Kebayoran. Yang di sini juga, nah ini kita bisa melihat. Nah, di sini kita ada percetakan Kebayoran. Nah, percetakan Kebanggaan Indonesia pertama kali mencetak uang, yaitu seri budaya. Ini Rp25-nya. Ini handphonenya masih kurang fokus. Nah, dicetak 2. Tadi satu yang pertama adalah percetakan Kebayoran. Ini yang kedua adalah Messi Jazz atau Johann Ensende and Sonnen. Ini Messi Jazz. Ya, yang perkeba ada di print belakang di sini, atau perkeba atau percetakan Kebayoran. Yang jazz tidak ada di sini. Oke, ini seri budaya Rp25. Alasan saya pakai folder ini ya terus terang supaya saya bisa isi keterangan dan tidak lagi bolak-balik katalog. Ini yang Rp50, varian 50, obverse, reverse atau depan belakang, bolak dan balik. Nah, ini yang menarik Rp100. Rp100 ini ada varian yang disebut dengan varian meragukan atau varian dengan nomor seri ZG, yaitu dengan watermarknya cukup tegas dan menimbul. Ini sering dianggap palsu atau dibilang palsu, namun tetap saya simpan entah untuk dokumentasi ya, karena memang saya pernah kirim juga ke Balai Lelang PMG dan dapat notification bahwa dia QA, questionable authenticity, bukan void tapi QA. Nah, di sini serial number kalau bisa dilihat sepotong karena dipotong sama pihak PMG. ZG ini ya, ZG yang ini kebetulan saya punya seri, maka nomornya seri. Maka saya juga bingung, kalau memang ia palsu, kenapa repot-repot dibuat nomornya berseri, dan cetakannya sangat halus sekali, seperti bukan orang biasa yang memalsukan begitu. Ini dengan yang asli kita bisa bandingkan, sangat mirip sekali. Ini yang sudah pasti asli, seri TR. Cuman kemarin saya juga dengar dari teman-teman bahwa ada seri ZG yang bisa di PMG-kan. Nah, itu juga masih bingung saya. Apakah karena waktu itu antara Perkeba dan JSZ ada persaingan atau gimana, kita juga nggak tahu. Oke, ini yang 100-an masih banyak misteri. Saya akan coba varian-varian lain di Rp100 ini. Gambarnya Pangeran Diponegoro. Oke, kemudian ini juga cukup menarik, Messi seri budaya. Messi seri budaya yang Rp500, pecahan Rp500. Di pecahan Rp500 ini banyak variasi, yaitu selain dari variasi nomor seri,
3 huruf ini, 3 prefix, 2 prefix ya. 2 prefix itu ada XF, XO, XP, dan macam-macam ya. Yang 3 prefix itu juga ada XXD dan lain-lain, XYD. Nah, yang menarik dari sini adalah di sini banyak cap. Di varian 500 budaya ini banyak cap, yaitu di era PRRI. Nanti saya akan jelasin di lain kesempatan untuk PRRI ya, Republik Darurat. Di sini ada tanda tangannya, kalau nggak salah ini menteri, ini dari Kementerian Pertanian ini ya, ini Kementerian Pertanian. Ini ada tanda tangan, bukan tanda tangan basah ya saudara, ini tanda tangan cap. Dan juga ini dari, ini masih Menteri Pertanian. Nah itu Undang-Undang Darurat PRRI, ini tanda pembayaran yang sah. Banyak sekali varian 500 rupiah budaya ini dicap karena pada era itu memang darurat ya, darurat militer. Ini ada cap yang angkatan darat juga, lupa yang mana. Oke, itu yang 500 rupiah budaya tahun 52 ini tadi. Nah, mukanya seperti ini belakangnya. Oke, kemudian untuk terakhir seri budaya ini adalah 1000 budaya. Nah, 1000 budaya ini juga ada sebagian yang bercap, tapi kemudian saya belum punya yang sampel yang bercapnya. Nah, ini juga ada varian yang diragukan. Juga ada varian yang diragukan dari varian asli itu. Varian asli itu memiliki 2 prefix nomor seri. 2 huruf dan 3 huruf. Nah, ini yang di sini katanya kalau yang ini adalah prefix yang untuk asli, dan kalau yang prefix ini kebetulan saya juga dapatnya kertas cukup jelek, tapi kondisi uangnya seperti uang asli namun sangat licin. Printnya juga bagus. Ini yang seri WA yang disebut dengan seri meragukan. Kertasnya sangat licin dan halus, tapi printnya sangat bagus. Saya rasa bukan percetakan biasa yang bisa mencetak seperti ini. Dan pada saat itu tahun 1952 teknologi di Indonesia masih belum mampu, saya rasa, untuk mencetak halus seperti ini dengan variasi warna yang bertumpuk tindih, terlalu sophisticated. Oke, inilah tadi bab 1 dari album saya yang ini, itu seri budaya. Kita lanjut di berikutnya. Terima kasih teman-teman, maaf jika ada kekurangan.